pun merasa ada yang aneh, tapi ia berusaha bersikap tenang. Tiba-tiba orang itu membalikan badannya mengembalikan korek apinya, dan seketika itu juga terlihat wajahnya rata, seperti cerita serem itu. Dalam hatinya Pak Wahab berucap, "Astagfirullahaladzim." Seketika suara serempak mereka, dan ringkik kuda yang keras, seolah membelah udara malam yang hening. Tubuh mereka mendadak kaku, seakan-akan terikat oleh rasa takut. Namun kaki mereka berusaha lari sekuat tenaga. Sosok itu pun seakan melangkah masuk ke dalam kebun salak dan menghilang di sana. Penumpang Pak Wahab berlari sekuat tenaga sambil berteriak. Pak Wahab pun ikut berlari sekuat tenaga dengan pikiran yang bercampur aduk, hingga akhirnya sampailah Pak Wahab depan gang rumahnya. Kakinya tak sanggup berlari lagi, ia pun terduduk lemas di sana. Tetangganya Pak Slamet yang melihat kejadian itu langsung memapah Pak Wahab menuju ke rumahnya. Setiba di rumah dengan nada gemetar, Pak Wahab pun bercerita tentang kejadian yang menimpanya dan juga delman dan kudanya yang akhirnya tertinggal di kebun salak itu. Pak Slamet beserta warga kampung malam itu juga langsung mengambil kuda dan delmannya. Sejak kejadian itu, kuda Pak Wahab jatuh sakit, tenaganya lemah. Pak Wahab pun tak menarik delman selama 3 hari karena takut kejadian itu. Istrinya dan juga Pak Slamet, tetangganya menasehati, kalau tak sanggup, jangan dipaksa. Istrinya pun mendukung Pak Wahab. Mereka masih ada sawah dan lahan sayuran untuk bertani, juga tambak ikan, walaupun hasilnya harus menunggu beberapa bulan. Alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan 2 orang anaknya yang masih kecil. Akhirnya, Pak Wahab pun beralih profesi menjadi petani yang sukses dan juga tambak ikannya yang berkembang. Pak Wahab pun selalu bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat rezeki yang ia dapatkan dari Allah. Beberapa tahun kemudian, pemerintah pun membangun sekolah madrasah di kebun salak itu dan juga masjid di sekitar lahan yang menjadi kebun kosong selama ini. Akhirnya, berdirilah bangunan madrasah dan masjid. Suara adzan yang bergema menghilangkan cerita serem itu. Alhamdulillah akhirnya cerita serem kebun kosong itu pun akhirnya hilang karena berdiri madrasah dan masjid yang suara adzannya selalu bergema. Demikianlah sobat semua yang dirahmati Allah. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita untuk semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin. Amin.